Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi inti kita yang kelima, yaitu adalah mengenai aplikasi program linear dalam menyelesaikan masalah yang bersifat kontekstual ya teman-teman. Nah, saya ingatkan beberapa hal yang wajib teman-teman harus pahami mengenai penyelesaian dari program linear ini. Jadi yang pertama nanti stepnya adalah teman-teman harus membuat model matematika ya. Jadi membuat model matematika. Kemudian selain nanti teman-teman harus membuat model matematika, langkah yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah menyelesaikan SPTLDP dengan menggambarkannya ke dalam grafik ya. Jadi menggambarkannya ke dalam grafik. Kemudian dari grafik ini apa yang akan kita dapatkan teman-teman? Jadi dari grafik tadi teman-teman nanti akan mendapatkan ya, jadi akan mendapatkan suatu daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian. Atau bisa kita sebut sebagai DP ya. Nah, berikutnya untuk step yang ketiga, setelah kita mendapatkan daerah penyelesaian, yang ketiga itu adalah ambil titik pojok. Nah, titik-titik pojok dari daerah penyelesaian atau DP tersebut. Nah, ini berupa pasangan X, Y yang akan disubstitusikan ke dalam fungsi objektif ya. Fungsi objektif atau biasa kita sebut, nah yang lainnya adalah fungsi tujuan. Oke, selanjutnya untuk step yang keempat, setelah kita nanti mensubstitusikan ya, ini yang akan disubstitusikan. Berarti pada tahapan keempat ini adalah substitusi titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif ya. Nah, di mana fungsi objektif tadi itu bisa kita bentuk menjadi f x, y. Nah, ini nilainya sama dengan ax ditambah by. Akan kita substitusikan ke dalam sini. Lalu sesudah dimasukkan ke dalam fungsi objektif, terus langkah selanjutnya gimana dok? Jadi langkah selanjutnya adalah selesaikan berdasarkan tujuan ya. Oke, jadi selesaikan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan. Nah, tujuan yang bagaimana?
Karena fungsi objektif itu kan dikatakan sebagai fungsi tujuan tadi ya katanya. Nah, tujuannya itu ada dua. Jadi tujuan yang pertama itu nanti adalah bisa memaksimumkan. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah meminimumkan. Nah, dari kedua tujuan tadi ini sudah jelas tidak sama stepnya. Kalau memaksimumkan, nanti langkah yang harus dilakukan bagaimana? Nah, kalau dia memaksimumkan berarti hanya yang dilakukan nanti adalah ambil nilai dari fungsi objektif tadi ya. Jadi ambil nilai yang terbesar. Kemudian kalau tujuannya nanti adalah meminimumkan, berarti ambil nilai terkecilnya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti yang diambil adalah berdasarkan tujuan. Nah, selanjutnya kita coba akan aplikasikan dari konsep-konsep tersebut ini ke dalam soal yang berbentuk soal cerita. Jadi kaitannya adalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, program linier dapat digunakan atau diaplikasikan untuk memecahkan persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya adalah kontekstual. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sebuah pameran, seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan B. Sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit dan barang B minimal 20 unit. Jumlah kedua jenis barang yang harus dijual itu nilainya tidak lebih dari 100 unit. Sales tersebut akan memperoleh komisi Rp50.000 untuk setiap barang penjualan A dan Rp40.000 untuk setiap penjualan barang B. Kemudian berapa komisi maksimum yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target? Nah, soal ini akan saya jelaskan pada part video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menonton video ini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.